Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Husni Anggreni, salah satu dosen tetap pada program studi Teknologi Hasil Perikanan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa di bawah naungan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 9, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT pada bidang pengajaran sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah termasuk mata kuliah yang saya pilih dalam PDD UKT-PT, yakni mata kuliah alat bantu penangkapan ikan, di mana alat bantu penangkapan ikan merupakan bidang keilmuan saya dan serta merupakan penetapan angka kredit dalam jabatan fungsional saya, yakni lektor. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS merupakan praktek lapang atau praktikum. Pada bidang pengajaran, saya menerapkan konsep atau metode DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment, yang merupakan rancangan pembelajaran yang sistematis mencakup pengajaran yang terstruktur, interaksi yang efektif kepada mahasiswa, dan penilaian yang objektif dan sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Berikut merupakan rancangan pembelajaran semester atau yang dikenal RPS pada mata kuliah alat bantu penangkapan ikan yang dirancang dengan mempertimbangkan konsep delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini disajikan pada semester 4 dengan kode BD 2354622WP3 yang merupakan mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang teknologi alat bantu penangkapan ikan, tujuan dan fungsinya, serta memahami teknologi sebagai penunjang keberhasilan proses penangkapan ikan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yakni yang pertama, kemampuan mengetahui dan menjelaskan konsep, jenis, dan alat bantu penangkapan ikan dalam mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Capaian yang kedua, kemampuan menguraikan sifat dan fungsi alat bantu penangkapan ikan dan teknologi yang sesuai, efektif, dan efisien dalam mendukung pengelolaan perikanan. Capaian yang ketiga, yakni kemampuan menguraikan respon ikan terhadap alat bantu penangkapan ikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah kegiatan penangkapan ikan. Selama 14 kali pertemuan akan disajikan materi pembelajaran dan 2 kali pertemuan, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Konsep delivery pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami alat bantu cahaya, GPS, hidroakustik, sistem informasi geografis, rumpon, dan modifikasi alat bantu yang sesuai. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memahami alat bantu penangkapan terhadap alat tangkap yang digunakan, seperti bubu, longline, dan beberapa jenis jaring, serta memahami ghost fishing, alat bantu penangkapan, dan alat bantu teknis penangkapan yang berada di lapangan. Konsep delivery berupa materi, ceramah, diskusi, serta praktek lapang. Sedangkan konsep interaction yakni pemberian tugas dan pembagian tugas kelompok, tanya jawab, serta tanya jawab yang efektif. Baik materi maupun tugas dapat diakses di media online yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, konsep asesmen berupa keaktifan mahasiswa
dalam mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas yang diberikan, dan mengikuti ujian. Dengan demikian, RPS mata kuliah alat bantu penangkapan ikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memaparkan terkait alat bantu yang digunakan pada bagan tancap, bagan perahu, dan bagan rambut. Oke. Nah, ada yang sudah tahu, pernah dengar mengenai lampu celup dalam air? Ikan itu menyukai cahaya, ada yang tidak menyukai cahaya. Ya, berdasarkan sifat dan fungsinya, sudah pernah ya? Saya berikan, berdasarkan sifat dan fungsinya itu ada satu alat bantu yang dapat menarik perhatian ikan. Nah, lampu adalah salah satu alat yang dapat menarik perhatian ikan, ya kan? Khususnya ikan pelagis. Ya. Pernah dengar kata fototaksis? Pernah ya? Fototaksis positif, ada yang tahu? Ikan yang menyukai cahaya. Ikan kalau fototaksis negatif? Oke. Alat tangkap yang menggunakan alat bantu cahaya atau pencahayaan, ya salah satunya ini adalah bagan perahu. Bagan perahu menggunakan cahaya pada saat pengoperasian alat tangkap, kan? Dengan dilengkapi alat bantu. Alat bantunya ini seperti cahaya, ya kan? Ya, seperti di materi sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa cahaya itu pada bagan ada beberapa ya, ada beberapa jumlahnya. Ada juga beberapa jenisnya, ya kan? Nah, ini salah satu contoh ya, alat bantu yang digunakan untuk menarik perhatian ikan. Ini namanya LED ikan, LED ikan. LED ikan. Jadi ini dicelupkan. Ini semacam pengembangan dari lampu yang digunakan di permukaan. Ini dikembangkan kembali, terus dijadikan satu inovasi ilmu pengetahuan yang dijadikan lampu celup dalam air. Jadi ini bisa dicelupkan. Ini intensitas cahayanya lebih ini ya, karena dia langsung dibawa di permukaan gitu. Oke ya. Ada yang tahu apa itu alat bantu penangkapan? Ya, silahkan. Alat bantu penangkapan itu alat bantu yang untuk mempermudah atau menarik minat ikan Bu, supaya berkumpul semisal ini Bu, kan terkhusus untuk ikan pelagis. Ikan pelagis itu suka sama cahaya, jadi makanya itu fungsinya Bu, alat bantu menarik perhatian ikan. Oke, ada yang lain? Bisa? Siapa yang bisa? Bulan? Jadi alat bantu dari asap penangkapan itu jadi merupakan suatu alat yang digunakan untuk melengkapi suatu alat tangkap untuk membantu menarik perhatian ikan. Ya. Jadi alat bantu ini alat bantu ini penting sekali ya. Kalau di bagan ini kalau tidak ada cahaya tidak beroperasi alatnya. Jadi kalau di bagan tancap, bagan perahu, bagan rambo itu kalau tidak ada lampu maka ya alatnya tidak bisa dioperasikan, karena prinsip dari alat tangkapnya itu yaitu ya, atau prinsip dari lampunya ini yaitu menarik perhatian ikan mendekat pada area penangkapan. Jadi ini salah satu alat bantu yang penting sekali ya untuk nelayan gunakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan materi terkait alat bantu penangkapan ikan, yakni alat bantu rumpon, ya. Di mana kalian di sini diharuskan memahami, ya, dan bisa menjelaskan bagaimana sih alat bantu rumpon ini terhadap alat tangkap yang digunakan, ya. Oke ya. Sebelumnya sudah pernah dengar ya rumpon? Sudah ya. Sudah ya. Jadi rumpon itu merupakan salah satu alat bantu yang dapat memikat ikan untuk mendekat ke area penangkapan selain menggunakan alat bantu apa? Cahaya ya. Jadi berdasarkan fungsi dan sifatnya yang memikat ikan itu ada dua alat ya, yaitu rumpon dan juga cahaya. Oke. Jadi rumpon ini merupakan daerah penangkapan ikan buatan ya, yang dibuat oleh nelayan untuk mendatangkan ikan ke area penangkapan ya. Di sini ini konstruksinya macam-macam, bisa rumpunnya dari bambu ya yang dikasih pikatan daun kelapa, bisa juga yang kayak di belakang ini yang ada plastik, ini dari plastik ya. Ini supaya jadi ikan akan mencari tempat untuk berlindung. Nah, pada saat melihat rumpon, ikan itu akan mendekat karena kan di laut itu kan suhunya itu berbeda-beda yang ini ya, kalau misalkan pagi, siang, dan sore hari. Jadi kalau misalkan ada rumpon, ikan itu menandakan bahwa di situ adalah tempat berlindung, ya. Di situ berlindung dan di situ terjadi interaksi antara ikan dan pemangsanya, gitu. Jadi selanjutnya di sini ada yang namanya memikat ya, supaya ikan itu singgah dan berkumpul di rumpon. Ada yang tahu alat tangkap apa yang biasanya menggunakan rumpon? Apalagi? Pancing. Alat tangkap apa lagi? Bubu? Apa lagi yang paling umum apa? Kursen. Ya, bagan. Ya, kalau bagan masuk juga, ada beberapa ya nelayan yang menggunakan itu. Ada beberapa. Khususnya alat tangkap bagan tancap. Kita bedakan ya. Jadi rumpon ini bisa digunakan untuk menarik perhatian ya. Jadi rumpon bisa digunakan untuk menarik perhatian ikan pelagis ya. Ciri-cirinya ya, karena kita mau tahu bagaimana sih ikan yang datang di rumpon ini ya, ini yaitu bergerombol atau melakukan berkelompok atau schooling ya, istilahnya schooling. Terus kalau ikan pelagis kecil atau besar itu dia berenang secara cepat. Ya, kalian bisa perhatikan itu warnanya cerah, ya kan? Jadi kalau yang di permukaan itu warnanya tuh yang di bagian perut itu agak silver warnanya, punggungnya dia agak kebiru-biruan gitu kan? Rata-rata kalau ikan cakalang, ya kan? Ikan apa lagi? Ya, sebut apa? Apa? Kembung, tenggiri, apa lagi? Ikan tembang, layang, ya kan? Ya, jadi ini berdasarkan kedalamannya ada sampai 200 meter. Nah, terus ini bernilai ekonomis. Ini penting ya. Jadi rata-rata ini adalah ikan-ikan yang datang untuk berlindung di sini. Ikan-ikan berlindung kemudian secara bergerombol, maksudnya schooling ya. Terus berfungsi sebagai konsumen, yaitu antara produsen dengan ikan-ikan predatornya ya.
Nah, selain ikan pelagis, ya ada juga ikan demersal yang ada di sini, yang tertarik di sini. Nah, rumpun itu sebetulnya ada beberapa, bukan cuma rumpun yang ada di permukaan, tapi ada juga yang di pertengahan dan juga ada namanya dasar. Jadi untuk demersal itu biasanya menggunakan rumpun dasar, pertengahan juga untuk ikan yang berasosiasi ke atas ya. Nah, terus ini ya, ciri-cirinya itu warnanya gelap, umumnya hidup tidak bergerombol atau dia individu soliter namanya ya. Terus bentuknya bervariasi. Coba lihat kalau ikan apa ya, contohnya kerapu, kakap, terus apa lagi? Ikan pari, kan bentuknya tidak sama tuh. Terus mekanisme pengumpulan ikan dengan rumpon ini yaitu bagaimana sih area rumpon, jadi ditentukan wilayahnya ya, daerahnya yang mana. Selanjutnya pada saat ada rumponnya ini terbentuk yang namanya ekosistem atau ada namanya di rumpon itu ada bakteri sama mikroalga. Kalian sudah pelajari itu toh yang namanya siklus nutrien apa ya kan, fitoplankton itu makan ya. Jadi di ininya pikatan itu kalau di bawah ada namanya bakteri. Di mana-mana sih sebetulnya ada bakteri. Cuma ada namanya perkembangbiakan mikroalga. Nah, di situ kan ada namanya rantai makanan. Ikan akan yang datang itu di sini ada makhluk renik dan hewan-hewan kecil. Itu memakan apa? Mikroalga. Ya. Makan planktonnya, fitoplanktonnya. Ya. Kemudian menarik perhatian ikan pelagis kecil. Karena kalian tahu Mito yang mana pelagis kecil ya, kalian pasti paham. Menarik perhatian ikan pelagis. Ya. Terus dari keberadaan ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar ini terjadi gerombolan. Ada interaksi di sini, ya, di rumpun ada interaksi. Terjadi rantai makanan di sini, ya, mangsa pemangsa gitu. Jadi ikan yang besar memakan yang kecil. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke. Jadi rumpun itu sebetulnya bukan cuma menggunakan pelepah ini ya, daun kelapa. Nah, kita itu biasanya modifikasi lagi. Ada yang pakai akar-akarnya, ada yang pakai tali rafia supaya menarik perhatian kan warna-warni. Ikan pelagis itu kan dia dominan di penglihatan. Kalau ikan demersal itu biasanya ke penciumannya. Ya, jadi biasanya itu dia datang ke rumpon itu karena adanya penciuman, dia mencium adanya umpan di situ ya, adanya makanan. Kalau ikan demersal, kalau ikan pelagis itu biasanya karena dia melihat adanya makanan. Jadi indikator kedatangannya ini yaitu karena adanya rasa lapar dan ketertarikannya. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan video memperlihatkan video terkait bagaimana sih penggunaan rumpon pada alat tangkap. Tunggu ya. Kenapa ini? Oke, kalian perhatikan ya. Ya, silahkan perhatikan video yang ada di atas. Kalian amati bagaimana sih rumpon itu digunakan pada alat tangkap ya. Ini contohnya alat tangkap pursen ya. Jadi rumponnya ini punya GPS. Ini kalau yang sudah berteknologi ya, sudah dikembangkan. Ya, kalian perhatikan, ini sudah ada ikan-ikan ya yang mendekat karena menganggapnya ini adalah rumah, tempat berlindung. Nah, pada saat
ikan mendekat di area tersebut, alat tangkap ini dioperasikan melingkari rumponnya. Sebelum melingkar penuh, itu biasanya rumpon di ini ya, keluar di situ. Kalau kita di daerah kalau di daerah kita itu biasanya ada kayak perahu yang tadi ya, yang kecil-kecil itu yang menggunakan rumpon, kemudian pada saat jaringnya mau tertutup sempurna berbentuk cincin itu perahunya keluar, rumpunnya dibawa keluar, jadi tidak mengganggu proses penarikan ya atau penangkapannya. Nah, selanjutnya saya akan berikan kalian video ya, memperlihatkan sebuah video, kemudian kalian analisis ya bagaimana apa yang ditampilkan terkait rumpon, bagaimana metode penangkapan ikannya. Oke ya, kalian perhatikan, karena videonya saya tidak akan ulang sebentar. Jadi kalian perhatikan bagaimana interaksi ikan dengan rumpon yang ada ya, yang ditampilkan. Nah, kalian perhatikan di sini, ini ada beberapa jenis ikan ya. Ada beberapa jenis ikan yang mendekat ke rumpon. Nah, ini jenis rumponnya ini beda-beda, beda yang kayak tadi ya. Beda. Jadi kalian analisis bagaimana sih ikan ini pada saat berada di area rumpon ya. Jadi ini menggunakan alat tangkap pursen ya, yang seperti gambar, yang seperti video sebelumnya ini pakai pursen. Jadi pursen ini merupakan alat tangkap yang aktif ya, yang aktif mencari keberadaan ikan. Namun menggunakan alat bantu rumpon sebagai pemikat. Jadi rumpon ini diletakkan di satu tempat yang sudah ditentukan oleh nelayan. Kemudian pada saat waktu tertentu itu nelayan akan melakukan penangkapan. Nah, pada saat penangkapannya itulah rumpon ini akan dilingkari. Nah, sebelum mencapai lingkaran penuh itu rumponnya akan dibawa keluar. PPIBEBA merupakan salah satu pusat kegiatan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, dalam memasarkan hasil tangkapan. Jadi ini ya poin-poin yang yang benar itu saya lupa mengenai penanganannya ya. Ada bagaimana penanganannya pada saat kapal. Di eksplorasi kita ada tekniknya, hidroakustik, penyiraan. Jadi nanti kalian tanya-tanya ya. Apakah menggunakan hidroakustik, fender kah, sonda, ya. Terus jenis tangkapannya, ya. Ini kalian perlu apa ya? Bisa diukur tangkapannya, kisaran ukuran yang tertangkap itu, karena ini kan juga ya eksplorasinya. Ini pengukuran panjang, kemudian nanti hasil itu di laporan ya. Bisa kalian gambarkan macam gambar ikannya bagaimana, gambar saja, iya, atau bisa ciri-cirinya saja ya. Kalau ada ikan teri, ciri-cirinya bagaimana ya, supaya kalian bisa sesuaikan sama gambarnya kalian kan.